mengambil alih kepemimpinan dan membangkitkan kembali perusahaan tersebut dengan manajemen yang lebih modern. Nama perusahaan juga berubah menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna pada tahun 1989. Beralih ke PT Djarum, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia. Awal dari berdirinya perusahaan ini dimulai di tahun 1951 oleh sosok pengusaha Oi Wiguan yang mengambil alih perusahaan rokok NV Murup yang hampir gulung tikar. Perusahaan rokok ini memiliki produk dengan merek Jarum Gramophone. Oleh Oi Wiguan, merek tersebut disingkat menjadi Djarum. Ini adalah sejarah di mana PT Djarum lahir. Sama seperti pendahulunya, PT Djarum juga pernah diambang kebangkrutan di tahun 1963 ketika kebakaran menghanguskan pusat pabrik jarum. Diikuti dengan kematian Oi Wiguan sebagai pendirinya, PT Djarum diambang kepunahan. Anaknya, Budi dan Bambang Hartono, akhirnya mengambil kesempatan untuk membangun perusahaan kembali dengan menghadirkan dua produk jarum yang sangat populer, yaitu rokok kretek lintingan tangan dan rokok kretek lintingan mesin. Melalui dua produk itu, nama PT Djarum akhirnya mendunia lewat produk ekspor mereka berbagai dunia. Anak perusahaan berhasil melewati masa suram. Kedua perusahaan rokok ini berhasil menjadi perusahaan induk yang memiliki puluhan anak perusahaan yang merambah di banyak sektor yang berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. PT HM Sampurna, perusahaan yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, sedikitnya memiliki 12 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti Asia Tembakau, Golf Taman Dayu, Harapan Maju Sentosa, Persada Makmur Indonesia, Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, Sampurna Indonesia 9, Taman Dayu, Union Sampurna Dinamika, Wahana Sampurna. Sedangkan PT Djarum tercatat memiliki anak perusahaan yang jauh lebih banyak dan merambah hampir di semua bidang seperti PT Stefania Ultras Tobacco, PT Inter Tobacco Utama Industri, PT Armando Inter Tobacco Industri, PT Mercu Pantura Industri, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Global Digital Niaga, dan masih banyak lagi. Laba bersih menjelma menjadi perusahaan raksasa. PT HM Sampurna tercatat mengumpulkan laba bersih 106 triliun rupiah di tahun 2020. Sedangkan kompetitornya PT Djarum berhasil mencetak laba sebesar 1.056 triliun rupiah pada tahun yang sama. Tak hanya itu saja, jumlah pekerja di kedua perusahaan produksi rokok ini pun cukup jomplang, di mana PT HM Sampurna hanya mempekerjakan 28.300 karyawan. Sedangkan PT Djarum tercatat memiliki 75.000 karyawan. Orang berpengaruh. Di balik kesuksesan PT HM Sampurna dan PT Djarum hingga detik ini, tak terlepas dari orang-orang penting di baliknya. PT HM Sampurna memiliki sosok Lim Sing Ti sebagai pendiri awal perusahaan ini. Namun, seiring berkembangnya, ada muncul tokoh-tokoh kunci seperti Mindaugas Trumpaitis sebagai Presiden Direktur PT HM Sampurna dan John Gledhill sebagai Presiden Komisaris. Tentunya di balik kedua nama itu, ada nama lainnya yang memberikan kontribusi kepada perusahaan PT HM Sampurna hingga sebesar sekarang, yakni para karyawan. Sedangkan PT Djarum memiliki sosok kunci bernama Oi Wiguan sebagai pendiri awal. Lalu kemudian pasca kematiannya, peran tokoh kunci itu digantikan oleh kedua anaknya, bernama Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Kekayaan para penerus. Warisan kekayaan perusahaan akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Pada tahun 2020, majalah Forbes mencatat aset kekayaan generasi ketiga dari PT HM Sampurna, yaitu putra Sampurna yang mengambil alih kepemimpinan PT Sampurna. Tercatat, putra Sampurna berada di peringkat 8 orang terkaya di Indonesia, dengan jumlah kekayaan mencapai 26 triliun rupiah.
Sedangkan pesaingnya dari perusahaan PT Djarum, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, merupakan generasi kedua dari Djarum Group yang masih betah berada di urutan teratas sebagai orang terkaya di negara ini. Tercatat, kekayaan duo Hartono ini mencapai 581 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis. Bahkan, duo Hartono masuk di peringkat 86 orang terkaya di dunia. Oke guys, itulah perbandingan kekayaan dua perusahaan rokok, PT HM Sampoerna dan PT Djarum. Bisnis boleh sama, namun soal rezeki bisa berbeda. Siapa yang lebih tajir? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.